wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan Fixed Income Security. Sekuritas pendapatan tetap yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rahmatul Alamza, NIM 395, Muhammad Aldi Prakoso, NIM 410. Yang ketiga Andri Dwi Kusdianto 415, yang keempat Naila Nikma NIM 445. Bonds. Bonds are publicly traded long-term debt security. Bonds are often referred to as fixed income security. Obligasi adalah sekuritas atau jangka panjang yang diperdagangkan secara publik. Obligasi sering disebut sebagai sekuritas pendapat tetap karena pembayaran yang dilakukan penerbit obligasi biasanya bersifat tetap. A bond can provide two types of income, one to current income and capital gain. Seperti saham, obligasi dapat memberikan dua jenis pendapatan. Yang pertama, pendapatan saat ini, dan yang kedua, keuntungan modal. Pendapatan saat ini berasal dari pembayaran bunga periodik yang dibayarkan selama umur obligasi. Dan keuntungan modal didapatkan ketika perusahaan menerbitkan obligasi berjanji untuk membayar kembali jumlah yang ditetapkan saat obligasi jatuh tempo. Pembayaran bunga yang dilakukan obligasi biasanya tidak meningkat sejalan dengan keuntungan perusahaan, seperti yang sering dilakukan oleh dividen saham, yang merupakan alasan lain obligasi dikenal sebagai obligasi tetap. A bond's price rise and fall as market interest rates change. Harga obligasi naik dan turun karena suku bunga pasar berubah. Jadi suku bunga dan harga obligasi bergerak berlawanan arah. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun, dan ketika suku bunga turun, harga obligasi naik. A brief history of bond price, return, and interest rates. Sejarah singkat harga obligasi, pengembalian, dan suku bunga. Interest rates drive the bond market. In fact, the behavior of interest rates in the most important influence on bond yield. Interest rates determine not only the current income investors will recover, but also the capital gain or loss they will earn. Suku bunga mendorong pasar obligasi. Perilaku suku bunga adalah pengaruh paling penting terhadap imbal hasil obligasi. Suku bunga menentukan tidak hanya pendapatan yang akan diterima investor saat ini, tetapi juga keuntungan modal atau kerugian yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa perilaku obligasi mengikuti suku bunga dengan cermat. A bond versus stock. Obligasi versus saham. Compared to stock, a bond are generally less risk and profit occur current income. Dibandingkan dengan saham, obligasi umumnya kurang berisiko dan memberikan pendapatan saat ini lebih tinggi. Obligasi seperti halnya saham diterbitkan oleh berbagai perusahaan serta berbagai badan pemerintah, sehingga investor dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dengan obligasi seperti mereka lakukan dengan saham. On the other hand, compared to stock, potential for very high yields outbound in much more limited, although the last 2 decades has been extraordinary for bonds. Di sisi lain, dibandingkan dengan saham, potensi imbal hasil obligasi yang sangat tinggi jauh lebih terbatas, meskipun 2 dekade terakhir ini lebih biasa untuk obligasi. The biggest difference in return between stock and bond usually occur during a bear market when stock returns are negative. In fact, they reflect the phenomenon called flight to quality. Perbedaan terbesar dalam pengembalian antara saham dan obligasi biasanya terjadi selama pasar beruang. Ketika pengembalian saham negatif, bagian ini mencerminkan fenomena yang disebut penerbangan ke kualitas, di mana investor menarik dana mereka keluar dari pasar saham untuk berinvestasi ke sekuritas yang berkurang resikonya seperti obligasi. Risk exposure, paparan resiko, ada 5. Yang pertama, interest rate risk.
Risiko suku bunga adalah risiko terpenting yang dihadapi investor pendapat tetap karena merupakan penyebab utama volatilitas harga di pasar obligasi. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun. Dan sebaliknya karena suku bunga menjadi fluktuatif, begitu juga harga obligasi. Yang kedua, purchasing power risk. Risiko daya beli inflasi mengikis daya beli uang dan menciptakan risiko daya beli secara alami. Ketika inflasi rendah dan dapat diprediksi, obligasi cukup baik karena pengembalian mereka melebihi tingkat inflasi dengan jumlah cukup untuk memberi investor pengembalian positif bahkan setelah memperhitungkan efek inflasi terhadap daya beli. Yang ketiga, business financial risk. Risiko bisnis atau keuangan ini pada dasarnya adalah risiko bahwa penerbit akan gagal membayar bunga atau pokok, juga dikenal sebagai risiko kredit atau risiko awal. Risiko bisnis atau keuangan berkaitan dengan kualitas dan kesehatan uang emiten. Semakin kuat posisi keuangan emiten, semakin sedikit risiko bisnis atau keuangan yang di, yang perlu dikhawatirkan. Yang keempat, liquidity risk. Risiko likuiditas adalah risiko obligasi akan sulit dijual dengan cepat tanpa memotong harga jika investor ingin menjualnya. Di beberapa sektor pasar ini bisa menjadi masalah besar meskipun pasar obligasi sangat besar, banyak obligasi yang tidak diperdagangkan secara aktif setelah diterbitkan. Yang terakhir, call risk or payment risk. Risiko panggilan. Adalah risiko bahwa obligasi akan dipesankan jauh sebelum tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Andri Dwi Gustianto NIM 415 akan menjelaskan essential features of a bond atau surat hutang yang merupakan instrumen investasi jangka panjang yang salah satunya adalah obligasi. Saat berkaitan dengan surat hutang, investor mesti mengetahui apa yang ada di dalam surat hutang dan bagaimana dengan return yang akan didapatkan di masa depan. Bond interest and principal. Bond make periodic interest and principal payment. Most bonds pay interest every 6 months, although some make monthly interest payment and some pay interest annually. Pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan dari bunga yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi. Biasanya ini dinamakan dengan kupon. Kemudian ada nilai pari atau par value. Nama lainnya adalah face value. Nilai yang harus peminjam bayar saat sudah mencapai jatuh tempo. Contohnya, ada obligasi dengan nilai pari $1.000 dan bunga dibayar $60 setiap tahun. Kemudian harga di pasar adalah $950. $60 ini bisa disebut dengan kupon. Dan kalau dilihat, kupon rate-nya adalah 6%. Itu dari 60 dibagi 1000. Setelah itu kita hitung current yield-nya atau pendapatannya. Dan didapatkan 6,32%. Ini kalau dilihat lebih besar dari kupon rate-nya itu sendiri. Karena harga pasar yang ada di bawah nilai pari. Perlu diingat juga kalau nilai pari itu nggak sama dengan nilai pasar. Nilai pasar dapat berubah-ubah sesuai dengan suku bunganya. Tapi tidak dengan nilai pari di surat hutang. Maturity date. Tidak seperti saham, semua pendapatan tetap memiliki hidup yang terbatas dan akan ada masa jatuh temponya. Ini dinamakan dengan maturity date. Ada dua tipe yang biasanya diterbitkan. Yang pertama, term bonds obligasi yang jatuh temponya adalah dijelaskan secara spesifik, sedangkan serial bond obligasi yang jatuh tempo namun dibayar secara cicilan.
Kemudian ada principle of bond price behavior. Harga obligasi adalah fungsi dari kupon obligasi, jatuh tempo, dan tingkat suku bunga pasar. A premium bond is one that sells for more than its par value. Sedangkan yang diskon bond sell for less than par value. Contohnya ada di sini. Dilihat kalau premium bonds itu ada di atas dari nilai pari, sedangkan diskon bond ada di bawah dari nilai pari. Secure on unsecure. Beberapa obligasi menawarkan jaminan kepada para pemegang. Kita menyebutnya dengan jaminan atau secured bonds. Contohnya ada senior bonds yang secured obligation which are backed by a legal claim on some specific property. Sedangkan junior bonds backed only by the promise of the issuer to pay interest and principal on a timely basis. Untuk obligasi tanpa jaminan seperti junior bonds ini, pemegang biasanya akan meminta tingkat kupon yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko yang ada. Selanjutnya ada bond ratings. Obligasi juga bervariasi sesuai dengan kelayakan kredit dari penerbit. Kelayakan kredit menunjukkan kemampuan dan kemauan penerbit untuk membayar kupon dan saat jatuh tempo. Contohnya ada di sini yang diterbitkan oleh Moody Investor Service dan Standard & Poor's Ratings. Itu kalau rating di AAA itu sama dengan high grade investment bonds. Sedangkan grade CC itu default, highly speculative issue, often in default or possessing other market short economics. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Okay, next, the market for debt security. Now we will study the market review in securities are trade. Sekarang kita akan mempelajari tinjauan pasar di mana sekuritas ini diperdagangkan. To begin with, bond are medium and long term, bond that can be traded. Jadi obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya, bond are more stable than stock. Jadi obligasi itu lebih stabil daripada saham. The bond market is largely over the counter. Pasar obligasi sebagian besar bersifat over the counter. In addition, this market is much more stable than the stock market. Selain itu, pasar ini jauh lebih stabil daripada pasar saham. Sebagai contohnya, jika terjadi inflasi, perubahan kondisi ekonomi dalam suatu negara, harga jual beli saham akan mengalami perubahan yang signifikan. Harga saham rentan terhadap perubahan kondisi, sehingga risiko yang akan dihadapi biasanya lebih besar. Tapi sebaliknya, obligasi itu menawarkan harga yang lebih stabil, meskipun menghadapi berbagai kondisi keuangan, jadi tingkat risiko kerugiannya tergolong kecil. Okay, next, in term of the issue of bond divided into three type, namely. Jadi dari sisi penerbit, obligasi itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada treasury bond. Treasury bond itu adalah obligasi pemerintah, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya kecil karena ditanggung oleh pemerintah atau negara. Yang kedua ada corporate bond. Corporate bond itu adalah obligasi korporasi, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN biasanya, atau perusahaan swasta. Obligasi jenis ini memiliki risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi,
jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risk default atau risiko gagal bayar. Dan jika ternyata risiko semakin tinggi, maka semakin tinggi juga tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh penerbit. Yang ketiga ada municipal bond. Municipal bond itu adalah obligasi daerah, merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Adapun risikonya lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan sebelumnya. In addition to the basic bond described above, investor can choose from a number of bond-specific issue that have unusual issue characteristic. Selain obligasi dasar yang dijelaskan di atas tadi, investor dapat memilih dari sejumlah masalah khusus obligasi yang memiliki karakteristik penerbit yang tidak biasa. Four of the most actively trade specific issue today are interest-free bond, mortgage bond, security, asset-backed security, and high-yield junk bond. 4 dari masalah khusus yang paling aktif diperdagangkan saat ini adalah obligasi tanpa bunga, sekuritas berbasis hipotek, sekuritas beragun aset, dan obligasi sampah hasil tinggi. Yang pertama ada zero coupon bond. Zero coupon bond itu adalah jenis surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Biasanya investor akan mendapatkan keuntungan dari hasil selisih harga jual, diskonto, dan nilai awal saat surat utang diperdagangkan. Yang kedua ada mortgage-backed security atau MBS. Adalah kewajiban utang yang mewakili klaim terhadap arus kas dari kumpulan pinjaman hipotek. Ini paling sering terjadi pada properti perumahan biasanya. Yang ketiga ada asset-backed security atau ABS. Adalah surat berharga yang terdiri dari sekumpulan aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial seperti tagihan kartu kredit, pemberian kredit, termasuk kredit pemilik rumah. Yang terakhir ada high yield junk bond, obligasi non-investasi atau obligasi sampah, merupakan suatu obligasi yang memiliki peringkat di bawah peringkat investasi. Junk bond memiliki risiko tinggi gagal bayar. Namun umumnya obligasi jenis ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi berkualitas lebih baik lainnya, sehingga dapat membuat menarik bagi investor. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Convertible as investment outlet dapat dikonversi sebagai outlet investasi. Convertible securities are popular with investor because of their equity kicker, the right to convert this bond into share of the company common stock. Because of this feature, the market price of a convertible has a tendency to behave very much like the price of the underlying common stock. Sekuritas yang dapat dikonversi menjadi populer di kalangan investor karena pemegang ekuitas memiliki hak untuk mengubah obligasi menjadi saham biasa perusahaan. Karena fitur tersebut, harga pasar dari sebuah convertible memiliki kecenderungan untuk berperilaku sangat mirip dengan harga saham biasa yang mendasarinya. First, surat utang dan obligasi yang dapat dikonversi. Perusahaan biasanya menerbitkan obligasi konversi sebagai obligasi subordinasi yang dilampirkan dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan. Obligasi tersebut dapat dikonversi menjadi sejumlah saham dari saham biasa perusahaan penerbit. 2. Hak istimewa. Elemen kunci dari setiap convertible adalah hak konversi yang menetapkan kondisi dan sifat spesifik dari fitur konversi. Source of value. Because convertible are fixed income securities linked to the equity position of the firm, they are normally valued in terms of both the stock and the bond dimensions of the issue. Karena convertible adalah sekuritas pendapatan tetap yang terkait dengan posisi ekuitas perusahaan, maka biasanya dinilai dari segi saham dan dimensi obligasi dari masalah tersebut. Measuring the value of a convertible. First, conversion value. Conversion value, the formula is conversion ratio dikali
current market price of the stock, di mana nilai konversi sama dengan rasio konversi dikali dengan harga saham pada saat ini. Yang kedua ada conversion equivalent. The formula is current market price of the convertible bond dibagi dengan conversion ratio. Yang ketiga yaitu conversion premium in dollar. Rumusnya, the formula yaitu current market price of the convertible bond dikurangi conversion value. Yang keempat, conversion premium in percent. For the formula is conversion premium in dollar dibagi conversion value. Yang kedua ada payback period, di mana the formula is conversion premium in dollar dibagi dengan annual interest income for the convertible bond dikurangi annual dividend income from the underlying common stock. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.